Aduh, kerja proyek lagi. Eh, selamat datang kembali para pemirsa yang senang bekerja. Nah, kali ini saya hadir lagi di hadapan Anda untuk menawarkan beberapa produk yang sepertinya cukup enak. Ya, enak untuk diaplikasikan pada jalanan. Karena kita tahu pasti rasanya tidak enak berjalan di atas jalanan yang rusak. Awas itu giginya jatuh. Tenang. Kan sekarang udah banyak tuh peralatan untuk memperbaiki jalanan. Kita bisa memberinya isolasi atau mungkin semacam lem perekat ini. Kira-kira seperti apa hasilnya ya? Mari kita coba. Oh iya, putar intro dulu Kak. Saya ratakan juga jalanan Anda ya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Nomor 1. Selotip penambal jalanan. Aduh, pusing, jalanan retak-retak. Memang awalnya retakannya kecil, tapi bila dibiarkan kehujanan, kepanasan, kelaparan, maka retakan ini akan semakin melebar. Cepat, ditutup sebelum tambah lebar. Pakai apa? Nah, pakai ini. Anu ini berbentuk seperti selotip, tapi dia agak tebal, dan dia memiliki daya rekat yang sangat tinggi, sehingga mampu merekatkan retakan pada jalanan. Selain menempel dengan kuat, dia juga tahan terhadap cuaca. Mau hujan, badai, salju, es dawet, semua tidak masalah. Dialah HS Bentep. Selain itu, dengan selotip ini akan mempermudah Anda untuk melakukan pemberbaikan ulang di masa depan. Ketebalannya pun tidak terlalu tebal, sehingga kendaraan tidak akan merasakan adanya benjolan pada jalanan yang mereka lalui. Kelebaran selotip ini pun bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Mau yang lebar, mau yang sedang, atau mau yang kecil, semua ada. Tinggal uangku yang belum ada. Tapi jalanan di tempatku bukan lagi retak, tapi sudah berlubang. Wah, tidak masalah. Kita pakai cara lain, yaitu dengan menggunakan ini. Saya tidak tahu ini apa. Tapi Anda tinggal menaruh benda ini pada lubang yang berjalan. Maksudnya jalanan yang berlubang. Setelah Anda menaruh benda ini di lubang tersebut, kemudian ditekan menggunakan alat berat. Biasanya, kita menggunakan mamang. Setelah rata, ya sudah. Jalanannya sudah tidak berlubang lagi kan? Nomor 2. Karpet. Karpet lu. Tidak hanya di ruang tamu, kini karpet bisa digunakan untuk memperbaiki jalanan yang berlubang. Karpet ini kedap air, sehingga air hujan pun tidak akan tembus ke dalam retakan pada jalanan tersebut. Lalu bagaimana caranya mengaplikasikan karpet ini? Nah, pertama-tama kita sapu dulu jalanannya. Jangan disapu semua, cukup lubangnya saja yang disapu. Setelah itu, isi lubang ini dengan aspal instan, kemudian dibakar. Di mana ada aspal dibakar, di situ saya merasa lapar. Setelah dibakar sampai gosong, kemudian diratakan menggunakan mobil perata jalanan ini. Setelah rata, jangan lupa tuh taruh karpetnya di situ. Terus karpetnya dipukul-pukul. Aduh. Kalau sudah dipukul tapi belum minta ampun, nah bisa tuh kita lindas menggunakan mobil ini lagi. Dengan begini karpetnya akan menempel dengan sangat erat. Wah, sekarang jalanannya sudah mulus kembali. Mari kita coba pakai karpet. Nomor 3. Alat peleleh salju. Aduh, pengen lewat, tapi saljunya bertebaran di jalanan. Pengen dibersihkan, tapi males. Ya udah. Ya, kadang salju menjadi masalah tersendiri bagi negara yang punya musim salju. Untung kita punya musim duren. Tapi jangan rajin dulu, karena kini sudah ada inovasi penghangat jalanan. Inilah Electric Snow Melting System. Cara kerjanya ya sama persis dengan penghangat lantai, tapi yang ini ditaruhnya di bawah jalanan. Nantinya pipa-pipa ini akan menghantarkan suhu panas yang akan membuat salju meleleh.
Cara menginstalnya pun cukup tidak mudah. Pertama-tama bersihkan area jalanan dari sampah masyarakat. Setelah itu pasang pipa-pipanya secara merata. Setelah semua pipanya terpasang, kemudian ditutup menggunakan aspal dan diratakan seperti biasa. Dengan begini, saat turun salju, saljunya tidak akan bertumpuk di atas jalanan. Wah, sekarang saljunya sudah tidak ada ya. Nomor 4. Aspal kemasan mini. Ya, aspal instan ini dijual dalam wadah sekecil ini. Wah, cocok nih untuk pemakaian terbatas. Ya siapa tahu kan, Anda lagi jalan-jalan, tiba-tiba tersandung lubang. Nah, untung aku bawa aspal kemasan mini, sehingga saat itu juga Anda bisa langsung memperbaiki jalanan yang berlubang itu. Caranya cukup mudah. Pertama-tama, kita potong dulu aspal lama itu menggunakan gergaji mesin. Setelah itu, kita bobok menggunakan pembobok beton. Atau bisa juga tuh pakai betel kalau Anda tidak punya mesin pembobok. Atau kalau masih belum punya mesin pembobok, mending pergi babok. Setelah lubang itu dilubangi, jangan lupa disapu dulu biar bersih. Cukup disapu aja, nggak usah dipel. Rajin amat sih lo. Setelah semuanya siap, tuangkan aspal instan itu ke lubang tersebut. Rapikan dengan menggunakan sendok aspal. Nah, biar tambah rapat, kita lindas menggunakan mobil gulung-gulung ini. Balik lagi biar tambah rapat. Sekarang rapat beneran kan? Gimana? Cukup tidak mudah bukan? Enaknya, kita tidak perlu menggunakan banyak alat, cukup alat yang tadi itu. Segera beli aspal instan ini, persediaan tidak terbatas. Tapi saran dari saya, coba buatin yang sasetnya dong. Nomor 5. Lem penambal retakan. Berbagai cara telah kamu lakukan, tapi jalanannya masih retak juga. Mari kita coba cara terakhir, yaitu menggunakan lem perekat aspal, HS Seal. Zat ini sudah teruji tahan panas, tahan air, tahan api, dan punya daya rekat yang lebih kuat dari lem-lem merek lain. Tapi lem ini hanya digunakan untuk retakan aspal yang tidak terlalu besar ya. Dia itu tidak bisa digunakan pada jalanan yang lubangnya sudah terlalu. Makanya sebelum lubangnya semakin lebar, ya kita kasih memam itu lem ini. Sisi positifnya, Anda tidak perlu tuh membawa-bawa betel, tidak perlu juga membawa mobil gulung-gulung, dan tidak pakai lama, cukup semprot sana sini, ya udah, selesai. Selain itu, lem ini bisa diaplikasikan di planet manapun. Selain aspal, dia juga bisa menyatukan paving yang terpisah jarak. Atau mungkin tembok rumah Anda yang retak bisa juga disatukan. Cukup simpel bukan? Aduh. Pemirsa yang suka memperbaiki, itulah tadi 5 cara instan memperbaiki jalanan yang rusak. Karena kepedulian Anda sangat berarti bagi kami. Tapi walaupun Anda tidak mau melakukannya, setidaknya Anda sudah tahu caranya. Pesanku, jangan memperbaiki kalau tidak tahu merusak. Kebalik. Jangan merusak kalau tidak tahu memperbaiki. Portamente. Kalau ada penyampaianku yang salah, silakan komen di kolom komentar di bawah. Karena bisa jadi Anda ini seorang pekerja proyek yang lebih pro kan? Jadi cukup sekian untuk hari ini dan salam pekerja jalanan. Ada yang mau naik odong-odong?